berikanlah kami rezeki dan sebagainya bla 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 bla. Dan doa ini kami panjatkan atas nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus kami. Waduh, harus melalui Nabi Isa, harus melalui Yesus. Kalau nggak disampaikan bagaimana? Ya repot, karena Yesus ada juga manusia biasa. Salam Sobat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sahabat terkasih, saat ini kita akan membahas mengenai yaitu berdoa di dalam nama Yesus. Kenapa orang Kristen berdoa dalam nama Yesus? Dan kalau kita melihat dalam pelayanan Pastor Andi ya, Pastor Andi selalu berdoa in Jesus name, dalam nama Yesus. Nah, saya kasih Tuhan ya, tetapi ternyata ada ustadz yang memprotes ya. Kenapa orang Kristen harus berdoa dalam nama Yesus ya? Yesus itu kan manusia. Nah, mari kita akan lihat videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Di dalam ajaran Kristen ada dua Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, ya, dimuliakanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagus. Berikanlah kami rezeki dan sebagainya bla 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 bla. Dan doa ini kami panjatkan atas nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus kami. Waduh, harus melalui Nabi Isa, harus melalui Yesus. Kalau nggak disampaikan bagaimana? Ya repot, karena Yesus ada juga manusia biasa. Yesus juga berdoa kepada Tuhan. Nah, giliran nanti orang Yahudi nanti yang mau bertobat, orang Farisi dan Saduki dia mau bertobat, ahli Taurat. Aduh, mau berdoa kepada Allah harus melalui Nabi Isa. Wah, kita punya masalah besar nih sama dia nih. Iya. Disampaikan nggak gitu? Dimaafin nggak? Kira-kira seperti itulah. Ya, saudara kasih Tuhan, tentunya keyakinan kita dengan mereka berbeda ya. Mereka tidak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Mereka hanya memandang Yesus adalah nabi, manusia biasa. Tetapi kita, saudara kasih Tuhan, kita percaya Yesus adalah Tuhan ya. Yesus adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Karena itu nama Yesus itu berkuasa, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, Pastor Andi akan membahas mengenai sepatah kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu pun yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena kata-kata itu berkuasa. Oleh karena itu saya kasih Tuhan, kata-kata itu sebagai yaitu ungkapan iman, keyakinan kita kepada Tuhan, keyakinan akan apa yang kita ucapkan itu akan terjadi. Oleh karena itu sahabat kasih Tuhan, mari kita akan lihat pembahasan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon mengenai kuasa kata-kata. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Sepatah kata firman Tuhan, sepatah kata Yesus itu mengusir roh jahat, menyembuhkan penyakit. Kata apa yang kita bisa belajar dan kita mau yakin dalam hidup ini? Sebagai manusia, tiap hari kita berkata-kata. Biarlah ketika sabda Tuhan datang saat ini, kata-katamu sejak hari ini menjadi kata-kata iman, kata-kata berkat, kata-kata yakin,
karena kata-katamu itu bisa menyentuh surga, bahkan membuka pintu apa yang mustahil bagi manusia dapat terjadi. Karena kata-katamu engkau dibenarkan. Matius pasal 8 ayat 14-17. Selamat mendengarkan. Di sini saudara-saudara ada perikopnya tertulis Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Tuhan Yesus melihat ibu mertua Petrus terbaring sakit karena demam. Ayat 15 ya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kalau kita sebelum melihat ayat 15, kita tahu bahwa pribadi Tuhan Yesus itu suka menolong, ya, dan pribadi yang suka menyembuhkan orang yang sedang sakit. Maka salah satu ayat firman Tuhan yang saya suka, Tuhan Yesus datang bukan untuk orang sehat, tetapi orang sakit. Karena orang sakit butuh tabib, butuh diobatin, butuh disembuhkan. Nah, kita melihat sekarang ketika Tuhan Yesus melihat ibu mertua Petrus sedang sakit, apa yang Tuhan lakukan? Ayat 15. Maka Tuhan Yesus memegang tangan ibu mertua Petrus, perempuan itu. Jadi one touch, dengan satu sentuhan tangannya dipegang. Lalu apa yang terjadi? Lenyaplah demamnya. Dengan kata lain, sembuhlah dia dari demam atau kelemahan tubuh yang menyerang daripada ibu mertua Petrus ini. Lalu ketika sudah sembuh, dia melayani Tuhan. Jadi saudara-saudara, kesembuhan itu berkat Tuhan. Kalau saudara-saudara disembuhkan, memang kita punya pilihan. Mau kembali kepada cara hidup yang lama, duniawi, itu kesempatan. Tapi jangan sampai salah kita gunakan kesempatan yang Tuhan kasih. Nah, contoh yang kita bisa melihat ketika ibu mertua Petrus sudah disembuhkan, dia menggunakan kesempatannya itu untuk melayani. Puji Tuhan. Ada orang yang meninggal dunia, ya, waktunya pulang. Ada orang yang disembuhkan, ya puji syukur. Waktu yang Tuhan kasih hidup lebih lama lagi, gunakan kesempatan untuk melayani Tuhan. Sekarang kita lihat ayat 16. Menjelang malam, lalu dibawalah kepada Tuhan Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genap firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah, siapa itu dia? Dia Tuhan. Ia memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Sepatah kata dari sang raja, setan keluar. Sepatah kata dari sang raja, sakit disembuhkan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang mengatakan, kamu adalah anak-anakku.
Dan anak-anak Tuhan itu diberi kuasa. Oke. Dan kuasa itu melekat kepada orang percaya. Kuasa apa? Kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara orang percaya, ketahuilah hal ini, bahwa kuasa Tuhan itu melekat kepada saudara. Kalau saudara-saudara tahu kita pegang pisau dan pisaunya itu tajam, tentu kita pasti akan sangat hati-hati menggunakannya karena tajam. Baik. Sama halnya bahwa orang percaya, kata-katanya itu diurapi oleh Tuhan. Maka bijaksanalah, gunakan dengan benar kata-katamu. Pastor beri contoh ya. Kalau misalnya kita harus memilih dari dua kata, satu yang kita harus ucapkan. Kata yang pertama, sembuh. Kata yang kedua, sakit. Apa yang Bapak Ibu, saudara-saudara orang percaya akan ucapkan? Seharusnya kalau ada dua kata dan kita harus ucapkan satu kata, karena kita menyadari kuasa Tuhan melekat pada orang percaya. Pilih ucapkan kata sembuh. Sepatah kata iman. Karena kata-katamu itu engkau dibenarkan. Tetapi jangan lupa, karena kata-katamu juga memilih yang salah, engkau dihukum. Kalau kita memilih dua kata, berkat atau kutuk, salah satu yang kita harus pilih. Bapak Ibu terkasih, pilihlah kata berkat. Ketika Pastor Andy melihat orang dirasuk roh jahat, ada beberapa kata-kata dari yang sering terucap. Kadang Pastor pakai satu kata, go. Kadang Pastor pakai satu kata, out. Kadang Pastor pakai satu kata, free. Ketika Pastor melihat orang sakit, ada dua pilihan di sana. Kata pertama, sembuh, atau sering Pastor gunakan dalam bahasa Inggris, heal. Atau ada pilihan yang lain, sukar. Atau ada yang lain, mustahil. Atau ada yang lain gandengannya, susah. Tapi karena saya tahu, dan saudara-saudara juga ketahuilah sejak hari ini, bahwa kuasa Tuhan itu melekat kepada orang percaya. Kalau saudara-saudara melihat di dalam kitab suci Bilangan pasal 14 ayat 28, kata-kata yang diucapkan, ada malaikat yang mengerjakannya.
Kalau saudara melihat kitab Amsal 18 ayat 21, kata-katamu itu harus memberi hidup. Kekuatan, semangat, bukan melemahkan, bukan mendakwa, bukan memojokkan. Tubuh kita ini, saudaraku, ada pabrik kata-kata iman. Kalau dulu kita punya pabrik sebelum kita menerima Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menjadikan kita sebagai anaknya. Pabrik yang lama itu kata-kata sampah, kata-kata hewan, kebun binatang, kata-kata melemahkan, kata-kata jorok, kata-kata caci maki. Itu dulu. Tapi sejak saya menerima Tuhan Yesus, kasih surgawi memenuhi hidupku, pabrik lama itu tutup, hancur, bangkrut. Sekarang ada pabrik dalam hidup saya, kata-kata iman. Ketika Pastor Andy melihat orang sakit, karena saya menghidupi, saya belajar menghidupi apa yang saya ucapkan. Apa yang saya ucapkan, saya hidupin. Demikian pun saudara-saudara, hendaklah demikian. Saya yakin tidak ada orang yang mau sakit. Setuju? Amin. Betul kan? Yeah. Tetapi, kenapa seringkali engkau ucapkan kata-kata sakit sambil mendayu-dayu? Aduh, sakit, nggak tahan lagi. Stop. Kita dikasih otoritas untuk memilih. Pilihlah kata-kata berkat. Pilihlah kata-kata hidup. Pilihlah kata-kata iman. Sepatah kata. Luar biasa Tuhan. Manusia yang berdosa diselamatkan sepatah kata. Percaya. Tapi juga sepatah kata manusia langsung terjun bebas lewat jalan tol masuk neraka. Menyangkal. Mari kita sebagai manusia, kalau saudara belum percaya Tuhan Yesus hari ini, percayalah. Bagi saudara-saudara sudah percaya Tuhan Yesus, mari. Kata-katamu itu ada kuasa. Ya, sahabat kasih Tuhan, kata-kata itu adalah doa. Karena itu sahabat kasih Tuhan, kata-kata itu mengandung kuasa ya. Apalagi kata-kata kita itu diucapkan di dalam nama Yesus. Sahabat kasih Tuhan, kenapa? Karena nama Yesus adalah jaminan doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai 14 demikian firman Tuhan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saya kasih Tuhan. Nah, jaminan doa dijawab oleh Tuhan adalah ketika kita menaikkannya di dalam nama Yesus. Ya, tapi bukan berarti setiap doa kita dijawab oleh Tuhan. Contohnya ya, doa yang jelek gitu ya. Tentunya tidak. Ya, doa seperti apa yang dijawab oleh Tuhan? Saya kasih Tuhan, tentunya doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 14 dan 15 demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saya kasih Tuhan, tentunya Tuhan mengabulkan doa kita, doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan doa tersebut adalah doa yang dipanjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena
Nama Yesus adalah nama yang berkuasa, baik di bumi maupun di sorga. Nah, saya kasih Tuhan, demikian pembahasan yang boleh dibahas saat ini. Karena itu, jadikanlah nama Yesus adalah nama yang agung, yang berkuasa, dan sebagai jaminan doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Doa seperti apa? Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mempermuliakan namanya. Demikian sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.